Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran ke-11, Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Kamis 10 Maret, Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Bacalah Ibrani 12 ayat 1-3. Apa yang ayat-ayat ini minta agar kita lakukan? Puncak dari penjelasan tentang iman benar-benar datang bersama Yesus dalam Ibrani 12. Paulus memulai surat dengan Yesus yang adalah yang akan datang dan yang tidak akan menunda. Dan Paulus menyimpulkan dengan Yesus yang menyempurnakan iman kita. Yesus adalah penulis dan penyempurna iman. Ini berarti bahwa Yesus adalah seorang yang membuat iman menjadi mungkin dan adalah teladan yang secara sempurna mewujudkan apa itu hidup beriman. Bersama Yesus, iman telah mencapai ekspresi yang sempurna. Yesus adalah pendiri atau penulis atau pelopor dari iman kita setidaknya dalam 3 pengertian. Pertama, Dia adalah satu-satunya yang menyelesaikan perlombaan dalam arti sepenuhnya. Yang lain yang dibicarakan di pasal sebelumnya belum mencapai tujuan mereka. Yesus bagaimanapun telah memasuki perhentian Tuhan di surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kita bersama dengan orang lain ini akan memerintah bersama Yesus di masa depan. Kedua, sebenarnya kehidupan Yesus yang sempurna yang memungkinkan orang-orang ini untuk berlomba. Jika Yesus tidak datang, perlombaan semua orang akan sia-sia. Akhirnya, Yesus adalah alasan kita memiliki iman. Sebagaimana satu dengan Tuhan, Dia mengungkapkan kesetiaan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak pernah menyerah dalam upahnya untuk menyelamatkan kita. Dan itulah sebabnya kita akan mencapai upah pada akhirnya jika kita tidak menyerah. Yesus berlari dengan kesabaran dan tetap setia, bahkan ketika kita tidak setia. Iman kita hanyalah tanggapan atas kesetiaannya. Pada akhirnya, Yesus adalah penyempurna iman karena Ia dengan sempurna memberikan contoh bagaimana perlombaan iman dijalankan. Bagaimana Dia berlari, Dia mengesampingkan setiap beban dengan menyerahkan segalanya untuk kita. Dia tidak pernah berdosa selamanya. Yesus memegang teguh pandangannya pada upah yang merupakan sukacita yang disediakan di hadapannya, yaitu melihat umat manusia ditebus oleh kasih karunia-Nya. Jadi, Dia memikul kesalahpahaman dan makian. Dia mengalahkan kehinaan salib. Sekarang giliran kita untuk berlari, meskipun kita tidak pernah dapat mencapai apa yang Yesus lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita memiliki teladan sempurnanya di hadapan kita, dan dengan iman kepadanya, dan dengan tetap memandangnya seperti orang-orang lain sebelum kita harus maju dalam iman, percaya pada janji-janjinya akan upah yang besar. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita membaca di dalam Ibrani 12 ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Firman Tuhan menyatakan bahwa mari kita menanggalkan semua beban dan dosa kita, dosa yang merintangi akan hubungan kita dengan Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus terlibat di dalam perlombaan dengan tekun, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di dunia ini kita sedang dalam perlombaan iman. Dan apabila kita ingin menang di dalam perlombaan iman kita ini, harus dilakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ketika kita melakukan segala aktivitas kita di dunia ini, di dalam setiap pekerjaan kita, janganlah kita hanya mengandalkan akan diri kita sendiri, tetapi mari kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Karena Yesus adalah penulis dan penyempurna iman kita.
Ini berarti bahwa Yesus adalah seorang yang membuat iman menjadi mungkin dan adalah teladan yang secara sempurna mewujudkan apa itu hidup beriman. Itulah sebabnya mata kita harus tertuju kepadanya, oleh karena dia telah melakukan segala sesuatu untuk kita, yang klimaksnya adalah ketika dia mati. Dia mati di kayu salib menanggung kehinaan yang seharusnya kita manusia yang harus mendapatkannya. Dan pada akhirnya dia menang terhadap kematian, dan saat ini dia berada dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya contoh iman yang sempurna adalah ketika kita beriman kepada Tuhan. Yesus adalah penyempurna iman karena ia dengan sempurna memberikan contoh bagaimana perlombaan iman itu dijalankan. Dan pada akhirnya dia memperoleh kemenangan. Kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kita memiliki contoh yang agung, yang mulia untuk terus mempertahankan akan iman kita kepada Tuhan. Kita harus terus maju di dalam kehidupan kita, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya pada janji-janjinya akan upah yang besar yang Dia berikan kepada kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan oleh karena Yesus adalah penulis dan penyempurna iman kami, umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Bantu kami Tuhan untuk kami terus memiliki iman, melandaskan akan iman kepercayaan kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.